Majalah Sinpo ini sangat berani. Kenapa berani? Pertama adalah majalah Sinpo ini kebetulan si Supratman ini menjadi wartawan di koran ini, di majalah ini, di majalah Sinpo. Ini yang menarik. Wartawan ya? Ya, jadi dia wartawan, wartawan di majalah Sinpo, dan dia kebetulan si pemilik sekaligus pemimpin redaktornya itu juga sangat seorang Tionghoa. Dia juga menaruh simpati terhadap pergerakan nasional. Nah, majalah Sinpo ini sangat berani karena pertama kali sebuah majalah atau media cetak yang berani memakai kata Indonesia. Lagi Indonesia Raya sebenarnya di pintu kubur. Salah huruf. Sebenarnya yang benar adalah lagu. Oh, lagu. Jadi lagu Indonesia Raya di pintu kubur. Isinya begini. Aksi pernah memberitakan, aksi itu ini korannya. Pernah memberitakan umanat lagu IR itu Indonesia Raya. Ya. Dari rakyat Medan. Maka KP saya nggak tahu maksudnya, mengabarkan lagi bahwa ketika tanggal 3 itu bulan di Kampung Lemah Gempal, Bandung telah terjadi jenazah diiringkan dengan lagu Indonesia Raya. Jadi ada jenazah yang meninggal yang dikuburkan. Itu diiringi lagu Indonesia Raya. Tipikal Supratman itu sebenarnya begini. Dia merasa selalu tertantang dengan sesuatu informasi yang membuat dia ingin berkarya. Misalnya contoh begini. Ketika itu ada lagu Belanda yang berjudul Bendera Kita. Lagunya Belanda? Ya, Belanda, Bendera Kita, terus dalam tanda kurung merah putih biru. Nah, si Supratman itu bikin lagu tandingan. Judulnya Bendera Kita tapi merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya kembali lagi bersama dengan narasumber kondang kita. Sudah berkali-kali ini di sini. Ini dengan Mas Bagus Priyana, ya, Gubernur Kota Tua atau Koordinator Komunitas Kota Tua Magelang. Banyak cerita nanti yang akan kita ulik, ya, yang nanti akan Mas Bagus ceritakan banyak. Namun temanya itu kita akan menyambut peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2025 yang tahun ini sudah ke 97 tahun. Jadi 28 Oktober 1928 sampai nanti 28 Oktober 2025. Nggak terasa ya, sudah 97 tahun Sumpah Pemuda, dan ini menjadi tonggak sejarah penting bagi anak-anak muda kita di Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di tangan saya ini teman-teman ada satu kopian, ya. Ini memang bukan file asli ya, tetapi kopian, tapi yang di print di sini adalah file asli lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang terbit di majalah Sinpo. Nah, apa itu majalah Sinpo dan bagaimana sejarahnya dan kenapa juga saya memegang ini? Sedikit saja kita akan membahasnya seputar lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau kita mengenalnya WR Supratman, dan Mas Bagus Priyana nanti akan bercerita banyak tentang WR Supratman. Betul begitu Mas Bagus? Ya, Mas. Pengantar saya agak panjang ini, Pak. Ya, cukup. Ya, monggo Mas Bagus kita cerita banyak lah ya, seputar Sumpah Pemuda, ya. Sebentar lagi akan kita peringati 28 Oktober dan kita tertarik dengan sejarahnya WR Supratman. Dan ini teman-teman menarik lagi, Mas Bagus ini terlibat dalam Kongres Pemuda. Ya, Kongres Pemuda 28 Oktober, tetapi dalam
wujud film. Nah, yaitu film Wage yang tayang dirilis pertama kali di tahun 2017 dan beliau ini adalah aktornya, salah satu aktornya. Nanti cerita lagi, cerita Boleh. itu aja Mas Bagus ya. Siap. Tapi kita ingin tahu dulu nih W.R. Supratman dalam sejarahnya di perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di momentum Sumpah Pemuda. Ya. Tanggal 28 Oktober tahun 1928. Monggo Pak Gub, kita mulai dari mana ini? Boleh, terserah. Monggo, jenengan mulai dari mana saja? Ya, jadi ini menegaskan dari pengantar dari Mas Asep tadi bahwa kita setiap tahun mengadakan peringatan Sumpah Pemuda. Tiap hari Senin barangkali kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Tapi sangat sedikit apa yang kita ketahui tentang lagu Indonesia Raya. Sangat sedikit juga yang kita ketahui tentang penciptanya, yaitu Wage Rudolf Supratman. Nah, tentu ini menjadi momen yang baik. Yang bagus, bahwa momen ini bisa paling enggak kita harus bisa menggali lebih jauh lah, jangan sampai kita tidak tahu siapa pencipta lagu kebangsaan kita, bagaimana sejarahnya, bagaimana suka dukanya dan seterusnya gitu. Ya, betul sekali Pak Gub. Ini boleh diawali mungkin siapa sih Wage Supratman? Ya kita tahunya pencipta lagu gitu ya, tapi nggak tahu sisi lain dari beliau. Ya, ini saya ada beberapa buku ya yang saya harus pelajari. Banyak sekali ada beberapa buku, ada 1, 2, 3, 4, terus 5, 6 buku. Yang menarik adalah ini, dan saya juga harus memperkaya kasanah wawasan saya terhadap W.R. Supratman. Kalau sebenarnya dia punya nama asli itu Wage Supratman karena dia lahir di bulan Wage. Bulan Wage. Ya, mohon maaf, di Pasaran Wage, Jawa. Dan ada dua versi kelahiran, ada yang menyebut 9 Maret 1903, ada juga menyebut tanggal sekian Maret tahun sekian dan sebagainya. Tetapi yang kami sampaikan bahwa tentu kita nanti akan bisa banyak lebih tahu sebenarnya siapakah beliau ini. Nah, kebetulan sekali saya juga bisa dikatakan ada beberapa hal yang tidak sengaja ya terkait misalnya saya terlibat di film Wage, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Terus berikutnya lagi saya juga pernah punya asli ininya, punya aslinya, asli dari majalah Sinpo. Jadi ini adalah kopian dari majalah Sinpo yang terbit pada tanggal 10 November 1928. Dan yang menarik adalah ini adalah majalah kedua yang berani menerbitkan lirik dan partitur lagu Indonesia ke publik. Jadi namanya belum Indonesia Raya sebenarnya Mas Asep. Oh gitu. Jadi masih namanya Indonesia. Indonesia gitu. Iya, belum ada Indonesia Raya. Kalau ada rayanya nanti. Indonesia Raya nanti setelah beliau meninggal itu ada sebuah tim khusus yang dibentuk oleh Jepang untuk merumuskan tentang lagu kebangsaan. Kebetulan Bung Karno menjadi ketuanya. Siap. Nah, kembali ke ini, jadi majalah Sinpo ini sangat berani. Kenapa berani? Pertama adalah majalah Sinpo ini kebetulan si Supratman ini menjadi wartawan di koran ini, di majalah ini, di majalah Sinpo. Ini yang menarik. Wartawan ya? Ya, jadi dia wartawan di majalah Sinpo, dan dia kebetulan si pemilik sekaligus pemimpin redaktornya itu juga sangat seorang Tionghoa. Dia juga menaruh simpati terhadap pergerakan nasional. Nah, majalah Sinpo ini sangat berani karena pertama kali sebuah majalah atau media cetak yang berani memakai kata Indonesia. Di tahun 1930-an. Kenapa? Biasanya media cetak itu memakai nama Indonesis. Nah, ketika memakai nama Indonesia ini resikonya sangat besar. Kenapa itu? Pasti nanti dibredel oleh pemerintah Belanda itu. Tapi ini berani sekali. Gitu. Nah, dampak dari jadi ini dimuat tanggal 10 November 1928 selang 2 minggu setelah Kongres Pemuda kedua tahun 1928 tanggal 28 November. Nah, dampaknya sangat hebat. Ini dicetak cuma 5.000 eksemplar.
pada saat itu ya. Ya, dampaknya sangat hebat karena kantornya itu diobrak-abrik oleh polisi Belanda. Oh, benar-benar dibredel ya? Ya, dan siapa yang membawa atau menyimpan majalah Sinpo itu resikonya sangat besar, bisa dipenjara. Oh iya? Ya. Ngeri juga ya? Ya, ada juga yang hanya membakar kalau dia pengen aman atau dibakar. Kalau berani ya dia menyimpan. Nah, dari 5.000 itu yang masih aman, itu yang masih bisa kita saksikan ada sekitar mungkin di Indonesia ada 3. Salah satunya punya saya. 3 tok? 3. Setahu saya 3. Dari 5.000? Ya. Jadi bisa dikatakan majalah ini sangat-sangat langka. Sehingga sampai kemarin Museum Sumpah Pemuda kan mencari majalah itu. Nah itu. Jadi kita sangat berutang pada majalah Sinpo hingga kita bisa menyaksikan teks asli, partiturnya, liriknya asli dari lagu Indonesia yang kelak menjadi lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Oke, luar biasa. Ya. Jadi kita harus berterima kasih nih pada majalah Sinpo ya. Di tanggal itu 10 November 28 berani mempublikasikan lagu Indonesia Raya untuk publik ya, dengan resiko yang mungkin sudah diperhitungkan ya, bakal digeruduk sama polisi Belanda. Ya, sangat berat. Ya itu di kantornya juga diobrak-abrik oleh polisi Belanda. Saking dampaknya meluas karena ini pada akhirnya si Supratman itu nggak nyenyak tidur, dia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Termasuk yang dicari juga ya? Iya, dia terus dari Batavia pindah ke Cimahi, dari Cimahi pindah ke Pemalang, ikut kakaknya di bawah Gunung Sumbing, Gunung Slamet. Dari situ selang berapa lama dia tahun 26 pindah ke Surabaya, ikut kakaknya juga sampai meninggalnya, sampai di penjara juga. Jadi Supratman bisa dikatakan sangat menderita dampak dari apa yang dia lakukan ini. Ya. Jadi kalau kita sekarang bangsa Indonesia berdiri tegak nyanyikan Indonesia Raya itu sebenarnya sekian menit upacara itu nggak ada apa-apanya dengan perjuangan dari Supratman ini gitu. Yang perjuangannya luar biasa. Ya. Siap. Ke flashback ke belakang Pak Gu. Boleh. Ini ada cerita apa sih kemudian WR Supratman ini menciptakan lagu Indonesia Raya, dan siapa sih sebenarnya WR Supratman itu? Apakah memang pencipta lagu ataukah dia hanya semacam aktivis saja gitu? Ini mungkin banyak yang belum tahu ini Pak Gu. Ya, nah ini saya coba menelisik. Pertanyaan itu sebenarnya juga menghantui saya sekian lama. Oh iya. Oke. Karena yang pertama lagu itu selalu setiap hari Senin dinyanyikan. Bahkan setiap hari loh Pak Gu. Setiap jam 10 kita menyanyikan Indonesia Raya. Dan saya adalah salah satu anak waktu sekolah dan hingga hari ini sebenarnya yang kurang lancar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masa? Kita tes ya. Jangan. Oke. Dan saya mencoba untuk membaca buku-buku. Jadi bukunya yang menarik adalah sebenarnya ini lagu, buku judulnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ini sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di sini WR Supratman. Ini karyanya oleh Urip Kasan Sengari. Ini masih kerabat dari WR Supratman, dari istrinya dari Surabaya. Ini tahun 50 sekian. Ini ada tanda tangannya asli. Ini yang saya suka. Dari sini, jadi Supratman ini ketika menciptakan lagu Indonesia Raya ini kan sebenarnya terpantik oleh sebuah publikasi di majalah Timbul, di mana majalah Timbul ini mengungkapkan tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa disebut bangsa Indonesia kalau punya lagu kebangsaan gitu. Dan itu muncul sekitar tahun 1926, 27, 28 sebelum Kongres. Dan Supratman sangat terang-terangan bisa menciptakan sebuah lagu gitu yang bagi lagu itu mencirikan atau semacam menjadi identitas bangsa Indonesia yang menggambarkan bahwa Indonesia itu sangat besar. Dan
kebetulan basic dia itu sebenarnya bukan seorang pemusik yang menarik. Bukan pemusik? Bukan pemusik. Oke. Pemusik hanya sambilan sebenarnya. Ya. Di mana beliau ini punya keahlian main biola sama main piano sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya dia profesi utama adalah seorang wartawan. Wartawan? Di majalah Sinpo Indo. Oke. Sinpo. Ya, ya. Di mana dia nyambi itu, tapi jauh ke belakang dia sebelumnya juga menjadi wartawan di kantor berita Alpina. Ya. Terus mundur lagi ke belakang, dia di Bandung pernah menjadi wartawan kaum muda. Kaum muda. Ya, kaum muda kebetulan saya bawa. Oh, ada. Oh, ada ini. Wah, ini. Yang menarik ini. Wah, luar biasa ini. Ini ada koleksi Jadi sebelum kaum nanti muda melihat apa yang dilakukan oleh Supratman. Iya. Jadi sebelum di majalah Sinpo, beliau di kantor berita Alpina, terus beliau juga di majalah Kaum Muda. Nah, ini Kaum Muda, ini terbitan tahun 1940. Tetapi Kaum Muda ini sudah terbit lama, sekitar tahun 1920-an sudah terbit. Dan si Supratman itu pertama kali menjadi wartawan itu ya di Kaum Muda di Bandung. Dia belajar tentang apa itu jurnalistik, bagaimana mencari berita, bagaimana mengolah berita dan seterusnya. Jadi dia ditempa di sini sebenarnya awal-awalnya. Nah, tetapi sebelum di Kaum Muda, karena di Bandung itu sebenarnya kota yang kesekian sebelum di Jakarta, dia pindah dari di sini kan tahun 1925 di Bandung. Sebelumnya dia di Makassar. Di Makassar ini yang menarik ini. Nanti kita akan mengulik. Jadi di Makassar si Supratman itu tinggal 10 tahun. Tahun 1913 sampai 1923. Selama 10 tahun karena dia ikut dengan kakak perempuannya, di mana suaminya seorang Belanda namanya Van Heldik. Dia di sekolah di sana, anak-anak SD gitu, terus berlanjut menjadi sekolah di normal school. Normal school itu sekolah pendidikan guru. Oh, namanya normal school? Iya, zaman dulu namanya normal school. Jadi sebenarnya si Supratman ini sekolah guru. Sekolahnya guru. Bukan wartawan, bukan pemusik gitu. Iya. Nah, dia sekolah guru ketika lulus 1923 itu sebenarnya dia mengajar di sekolah. Tapi dia nggak betah. Karena dia juga sebenarnya ada ketidaknyamanan di lingkup sekolah guru itu, dan dia nyambi bermusik dan dia bikin grup musik namanya Black White jazz ya. Di tempat-tempat punya orang Belanda. Lalu dia keluar dari guru itu dia. Itu muridnya tuh dari kalangan pribumi apa Belanda? Yang apa? Waktu ngajar jadi guru. Tidak disebutkan, hanya di normal school. Hanya disebut setelah dari normal school dia menjadi guru, ini tidak disebutkan. Dia mengajar di anak pribumi atau anak-anak Eropa atau tapi dia nggak betah ya. Akhirnya dia bekerja di sekolah di kantor advokat. Ya, advokat. Saya nggak tahu nih bagaimana dia bisa ke sana. Jadi advokat ini. Sesuatu yang sangat berbeda gitu dunianya. Di advokat juga nggak lama. Terus dia juga karena memang di zaman itu juga ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan bagi orang Indonesia ini. Apalagi dia status di Makassar itu kan kakaknya orang Jawa, terus kakaknya suaminya Belanda. Jadi dia sebenarnya juga tidak nyaman sebagai ketika dua bangsa itu jadi satu. Dia sebenarnya nggak nyaman. Nah, akhirnya dari Makassar dia pindah ke Bandung, kakaknya juga kakak perempuannya, dan disitulah sebenarnya itu masuk di Kaum Muda menjadi wartawan. Dan sebenarnya juga mengalami hal-hal sulit, terutama ketika dia, mohon maaf ini, nggak punya harta benda tetap.
Dia juga menjadi pedagang buku, penjual buku. Berarti bukan dari konglomerat atau apa sih orang-orang kaya gitu ya? Bapaknya itu tentara Kenil. Nah, tentara Kenil di Batavia, tetapi kan pada tahun 1910 kan sudah pensiun bapaknya. Ibunya juga meninggal. Jadi sehingga pada tahun 1911 dia ikut kakak perempuannya ke Makassar. Jadi secara keturunan itu dia hanya orang biasa aja sih. Orang biasa ya. Ya orang biasa. Ayahnya tentara Kenil. Tentara Kenil itu tentara Belanda yang berasal dari pribumi gitu. Ya, Dan sempat sampai jualan barang buku bekas, pakaian bekas juga. Untuk hidup di Bandung. Masih di Bandung itu. Jadi dia sangat sulit lah cari uang di zaman itu ya. Apalagi periode itu dia mungkin belum dapat pekerjaan tetap, sehingga dia harus bagaimana tetap bisa hidup. Dan pelariannya di musik. Nah, musik ini yang begini. Ketika di Bandung ini, di kaum muda ini, dia sudah bekerja di Bandung ini sebagai wartawan kaum muda. Sebenarnya dia belajar tentang, karena dia meliput berita. Ada beberapa tokoh yang dia wawancarai lah ya, atau sebagainya. Yang akhirnya dia merasa di Bandung perlu dia meningkatkan karir lah gitu. Pindah ke kantor berita Alpina di Batavia, terus Alpina ditutup. Akhirnya pindah ke Sinpo itu. Baru ke Sinpo. Nah, di Sinpo ini dia merasa ketika menjadi wartawan, karena dia tugasnya harus meliput berita, dia bersinggungan dengan tokoh-tokoh pergerakan pada saat itu. Soekarno, Sutomo, terus Sugondo dan macam-macam. Nah, dia karena meliput, padahal dia tergerak untuk menyampaikan informasi sebaik mungkin kepada masyarakat, dan yang pasti informasinya membangun nasionalisme gitu. Nah, itu dia kena racunnya di situ sebenarnya. Racun dari pergerakan. Tuh dia, ketika liputan. Ketemu dengan tokoh-tokoh ini, dan pada akhirnya dia merasa dia harus bisa melakukan sesuatu gitu. Apa yang bisa dia lakukan? Musik sebenarnya. Karena keahlian dia di musik. Di musik. Kesukaan dia. Itu bukan semacam sampingan lah ya. Karena kan dia wartawan ya. Wartawan, dan sebenarnya adalah seorang guru. Dan juga guru. Oke. Nah, di Sinpo inilah dia sebenarnya ditempa secara mental, secara nasionalisme, bagaimana dia harus menyampaikan informasi sebaik mungkin. Yaitu tujuannya membangun kebangsaan, membangun kesadaran nasionalisme itu. Dan pada akhirnya dia tergerak untuk berbuat sesuatu itu. Nah, akhirnya kan dia menciptakan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Belum ada rayanya. Dan di lagu Indonesia ini membuat dia sangat bangga, sekaligus bikin dia was-was, takut, khawatir ya. Seperti yang saya sampaikan di Belanda, dan ketika peristiwa Kongres itu kan juga sangat sulit, karena polisi Belanda ketika melakukan pengawasan terhadap Kongres itu kedua sangat ketat, dan tidak ingin lagu itu sebenarnya dinyanyikan di Kongres itu dinyanyikan. Tapi rupanya sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara panitia Kongres dengan pihak polisi Belanda. Polisi Belanda hanya menyampaikan nggak boleh dinyanyikan. Persepsi panitia Kongres bahwa lagu Indonesia ini memang betul nggak boleh dinyanyikan, tetapi ketika itu akhirnya rupanya boleh dikumandangkan, tetapi tidak boleh pakai lirik. Hanya instrumen aja sih. Jadi ini yang pada akhirnya untuk pertama kali lagu Indonesia itu bisa berkumandang di Kongres itu. Cuma instrumen aja sih. Dan Supratman yang memainkan? Langsung pakai biolanya. Dan ini yang pada akhirnya di Kongres itu bisa dikatakan
peristiwa bersejarah. Selain kongres itu menghasilkan kesepakatan para pemuda di Nusantara dengan menghasilkan yang kita sebut dengan Sumpah Pemuda itu, dan lagu inilah yang sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat sebenarnya untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Gitu. Oke. Tadi sempat menarik, kenapa kemudian majalah Timbul itu mencari lagu yang membangkitkan semangat itu, kemudian ditangkap oleh Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, tipikal Supratman itu sebenarnya begini, dia merasa selalu tertantang dengan sesuatu informasi yang membuat dia ingin berkarya. Misalnya contoh begini, ketika itu ada lagu Belanda yang berjudul Bendera Kita. Lagunya Belanda? Ya, Belanda, Bendera Kita, terus dalam tanda kurung merah putih biru. Nah, si Supratman itu bikin lagu tandingan. Judulnya Bendera Kita tapi merah putih. Bendera merah putih, bendera tanah air Tuhan. Itu Supratman itu. Bendera merah putih. Nah, termasuk juga lahirnya lagu R.A. Kartini, Supratman itu kan sebenarnya pengen menohok Belanda. Karena sebenarnya wanita Jawa itu juga bisa setara dengan wanita Belanda. Termasuk juga bikin lagu Sabang dari Barat ke Timur. Dari Barat sampai ke Timur berjajar pulau. Sebenarnya itu karena Supratman pengen dia bahwa Indonesia itu dalam satu kesatuan, Nusantara dalam satu kesatuan. Termasuk juga lagu Matahari Terbit. Saya sebentar, Matahari Terbit itu saya sedikit ingat kalau ini. Matahari Terbit. Di Timur Matahari, sorry. Nah, ini lagunya Di Timur Matahari mulai bercahaya. Jadi kalimat, kata-kata dan kalimat yang dia bikin itu menggelorakan semangat nasionalisme. Nah, maka ketika ada tantangan bahwa Indonesia harus memilih, jika Indonesia sudah semua pemuda itu Indonesia pengen bersatu, ya bikin lagu kebangsaan itu. Dia tertantang di situ. Nah, maka dia berambisi, memiliki ambisi lah. Dia ingin berkarya, membuat sebuah lagu yang dia menggambarkan Indonesia, kebesaran Indonesia, nasionalisme dan suatu kebanggaan terhadap bumi Nusantara. Itu berapa hari waktu dibikin? Wah, ini tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan ini. Karena mungkin saya yakin butuh proses lama ya, karena ini tidak mudah lah. Zaman itu juga, zaman sekarang kalau bikin lagu juga tidak mudah. Zaman itu dalam situasi politik yang tidak nyaman, tentu bikin lagu kayak gitu kan juga nggak mudah. Itu dalam posisi di Jakarta ya, atau di Bandung? Di Jakarta. Di Jakarta. Sudah tahun sebelum Kongres Pemuda kedua tahun 28. Karena tahun 24 sudah di Bandung, terus tahun 26 dia pindah ke Jakarta, Batavia. Jadi di Batavia dia cuma 2 tahun itu. Nah, kalau Soekarno itu kan menciptakan Pancasila atau inspirasinya kan ketika duduk di bawah pohon sukun gitu ya. Nah, karena Supratman ini ada enggak? Mungkin dia menepi kemana gitu? Di buku ini tidak saya sebutkan, tetapi kalau di filmnya lagi dia diceritakan kan di kamarnya dia, di kamar rumahnya dia menciptakan itu, terus dia mengambil inspirasi dari jatuhnya titik air hujan dan sebagainya, sebagai barangkali menambah inspirasi atau bagaimana, termasuk denting-denting orang di pandai besi, klok dan sebagainya. Jadi mungkin itu untuk di film, mungkin untuk mendramatisir ya. Buku-buku itu belum disebutkan. Membuat lagu Indonesia itu. Indonesia Raya, Indonesia gitu ya. Belum ada rayanya ya. Tadi ketika muncul raya ini, ketika ada kesepakatan apa tadi Pak Gub? Jadi gini, ketika masa penjajahan Jepang itu, terutama di tahun 1944, itu pemerintah Jepang
itu membuat panitia untuk mewujudkan lagu lagu kebangsaan Indonesia. Oke. Nah, ketua panitianya ini Insinyur Soekarno, Ya. kita kenal Presiden. Nah, dia bikin dan yang memang yang menjadi rencana menjadi lagu kebangsaan itu ya lagu Indonesia karya Supratman itu. Oke. Yang pada akhirnya lagu itu ditetapkan menjadi lagu kebangsaan Indonesia dengan judul Indonesia Raya, dan ditetapkan juga misalnya ada 3 stansa, dengan juga ada beberapa perubahan terkait soal liriknya. Oh, ada perubahannya juga ya. Perubahan juga. Jadi kalau detailnya kan di buku ini misalnya tadinya disebutkan Indonesia diganti jadi Indonesia. Terus ada lagi Indonesia Mulia terus ganti Indonesia Merdeka gitu. Ada beberapa masuk diramanya ada beberapa versi 6/8, terus ada juga yang 4/4 gitu. Jadi kalau kita pernah mendengarkan lagu Indonesia Raya di YouTube, itu ada yang lebih cepat. Di zaman Jepang itu ada yang cepat. Biramanya. Karena waktu itu untuk membangun semangat nasionalisme untuk mendukung Jepang.